Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Fatwa Firman Al-Nafi, NPM 2021700667. Pada kesempatan kali ini, saya di sini akan membuat video terkait salah satu tugas mata kuliah PKLH atau Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup, yang mana tugasnya itu adalah kita menganalisis terkait studi kasus pemanfaatan sumber daya alam yang harus efektif dan juga efisien berdasarkan atau berbasis kepada kependudukan, edukasi kependudukan itu. Nah, untuk lokasi atau spot wisata yang berada di daerah saya yang memang saat ini sedang trending ataupun sedang naik daun adalah namanya wisata Cedas Ngampar, Sadananya Kabupaten Ciamis. Nah, untuk wisata ini seperti langsung aja mungkinnya kita langsung aja kepada topik pembicaraannya ataupun ya tadi analisis sumber daya alamnya. Nah, untuk sumber daya alam, saya tinggal di Kabupaten Ciamis, Kecamatan Sadananya, Desa Arjadi, dan salah satu spot tadi yang saya katakan yang menjadi destinasi wisata alam yaitu adalah Cadas Ngampar, Ciamis. Nah, yang ini ya gambarnya berada di Desa Gunung Sari, Sadananya, di mana lokasinya ini berada tepat di bawah kaki Gunung Sawal. Ya, wisata ini mulai ramai ketika mendekati masa-masa pandemi, di mana kondisi PPKM yang mengakibatkan mungkin mal-mal dan juga destinasi wisata yang sudah besar itu berdampak terhadap penutupan dan pembatasan dan juga segala protokol kesehatannya. Nah, sedangkan untuk destinasi alam ini yang ada di Sadananya itu bersifat masih sangat terbuka ya, memang karena memanfaatkan alam saja dan di sana tidak adanya misal pembangunan-pembangunan ataupun apa untuk membesarkan wisata ini. Jadi ya gambarannya gitu ya kayak gini gitu kan, mereka pengelolanya kalau tidak salah ini sama oleh karakternya di sana setempat yang mereka memanfaatkan aliran sungai ini sebagai yaitu destinasi wisatanya, di mana sesuai dengan namanya Cadas itu batu ngampar, banyak batu-batu besar yang ngampar. Kalau ngampar bahasanya itu ya tersebar kayak gitulah, banyak kan batu-batu besar. Jadi seringkali tempat-tempat batu tersebut digunakan untuk ya nongkrong-nongkrong, beristirahat gitu kan, sambil menikmati alam yang memang masih sangat sejuk di sana. Sekeliling masih pada hijau dan juga situasi yang masih asri, tentunya identik dengan wisata-wisata yang memang didamkan gitu kan pada saat pandemi seperti sekarang gitu kan, di tengah hiruk mungkin pekerjaan, kepadatan jadwal tugas, kuliah dan segala rupa. Wisata alam itu menjadi suatu destinasi yang memang favorit lah istilahnya, karena berada pada ruang terbuka juga dan juga apa istilahnya mungkin berpikirnya ketika kita ruang terbuka di tengah pandemi seperti ini, resiko penularan dari COVID-19 ini mungkin agak sedikit lebih kecil karena memang tidak berada dalam ruang lingkup ataupun ruangan yang tertutup, tidak dalam suatu lingkungan yang terbatas misalnya ya. Ya jadi ini tidak dalam artian luas dan juga ya terbuka itu kan di alam bebas. Dan jadi walaupun seperti itu mungkin harus digarisbawahi juga ya, tetap menjaga protokol kesehatan gitu kan. Karena bukan tanpa risiko penyebaran tersebut masih tetap ada gitu kan, karena memang pandemi masih berlangsung seperti itu. Oke, lanjut. Ya, wisata ini mungkin kalau dikaji secara geografi ya ada beberapa yang memang menarik gitu kan. Bisa dibahas seperti ini pemanfaatan sungainya dan juga batuan-batuan di sana yang menarik gitu kan. Kalau misalnya dikaitkan dengan masalah kependudukan dan juga lingkungan, seringkali ini kalau menurut saya pribadi itu berbenturan. Dalam artian kadang kita
penduduk atau masyarakat, kita mengeksploitasi, memanfaatkan keadaan lingkungan yang ada di sekitar kita justru sering lupa gitu kan. Kita sering lupa terhadap bagaimana cara kita merawat, bagaimana dampaknya bagi lingkungan, bagaimana sifat simbiosis mutualisme lah, saling menguntungkan gitu kan. Itu sering dilupakan ketika kita tahu misalnya ini si cadas sampar ini sangat menguntungkan gitu kan, sangat banyak sekali manfaatnya, dapat menghasilkan banyak pemasukan seperti itu. Nah, perlu digarisbawahi bahwasannya apa yang ada di alam ini memang diperuntukkan untuk kita manfaatkan, untuk kita eksplor, untuk kita menjadikan suatu keuntungan bagi kita. Namun di satu sisi kita juga harus mengingat bahwasannya ada hal-hal yang memang harus kita jaga dari kondisi lingkungan, dari kondisi alam. Ya mungkin saat ini kita lihat kondisi dari cadas kampar itu ya memang masih alami, gitu kan, sangat segar sekali kalaupun kita melihat hanya dari gambar saja, apalagi kita langsung datang ke cadas kampar Kabupaten Ciamis di Kecamatan Sarenanya ini. Ya mungkin hal-hal yang menurut saya perlu kita persiapkan lagi agar destinasi wisata ini bisa lebih istilahnya berkembang ataupun melaju ke langkah yang lebih profesional tanpa harus mengenyampingkan kondisi lingkungannya. Ya tentunya ada beberapa hal gitu kan, ya berbicara tentang mungkin keamanan, ya safety-nya, bagaimana di sini masyarakat pengelolanya harus bisa lebih mungkin sadar atau bagaimana yang memberikan suatu warning lah, awareness kepada para pengunjung untuk bisa lebih hati-hati lagi, dan kalaupun memungkinkan gitu kan, mungkin ada spot-spot atau titik-titik atau batas gitu kan penggunaan Sungai Cadas Kampar ini yang memang masih bisa layak dipergunakan dan aman. Dengan adanya hal tersebut, tentunya ini akan membuat para wisatawan itu ya lebih menjaga itu kan, lebih hati-hati dalam bermain, misalnya mungkin berenang, mungkin saja gitu kan pada titik ini ada istilahnya ada turbulensi, ya kita mengenal turbulensi di mana perputaran arus gitu kan, arus aliran sungai yang memutar dan memiliki daya untuk menarik gitu kan. Nah, hal tersebut yang mungkin kita tidak inginkan tentunya gitu kan, siapa tahu gitu kan, barangkali amit-amitnya gitu kan ketika memang pada kalau lihat-lihat gitu kan, ini kebanyakan si wisatawannya itu ya anak-anak kecil gitu kan, anak-anak kecil yang memang notabene kita tahu anak kecil gitu kan suka ya udahlah mereka asik ya anteng gitu, kadang lupa itu kan. Jangan sampai hal tersebut jadi, oleh karenanya harus ada pengetatan istilahnya untuk menjaga protokol wisatanya itu. Bagaimana batasan atau spot-spot misalnya tertentu yang memang menurut pengelola itu tidak layak untuk atau tidak aman untuk dilakukan menjadi lokasi wisata atau dijadikan wahana bermain, yang mungkin lebih diiniin aja gitu kan, lebih diberikan batasan gitu kan, agar wisatawan atau pengunjung itu ya mengetahui, aware gitu kan, bahwasannya daerah atau lokasi tersebut itu tidak layak untuk misalnya berenang. Kita coba search ya, ada Cadas 4 jam. Oke, selanjutnya tentang yang disuguhkan di Cadas Kampar, selain tentunya ada ya tadi ya si sungai-sungainya, ini juga ada tiket masuk untuk dewasa 3.000 dan anak-anak 1.500.
ada juga kegiatan arung jeram ya atau river tubing lah dengan panjang itu hampir 200 meter. Nah, kembali ini menjadi suatu apa ya, inovasi baru tentunya, karena kalau di awal sejauh sepengetahuan saya untuk lokasi di Cadas Ngampar itu ya cuman ada ya buat itu tadi, buat berenang-renang kecil lah, basah-basahan lah ya, main basah-basahan. Dan sekarang ternyata sudah ada kegiatan atau wahana baru, itu river tubing. Ini juga menjadi salah satu bentuk dari salah satu pengolahan inovasi ya, inovasi dari gimana sih kita mengolah sungai ini, selain hanya untuk basah-basahan kita juga gunakan untuk wahana lain, itu kan wahana baru yang lebih menarik untuk wisatawan bisa mendatangkan atau datang ke sini gitu kan, ke Cadas Ngampar. Ya, seperti saya katakan tadi bahwasannya ini berada tepat di bawah kaki Gunung Sawal gitu kan, si Cadas Ngampar ini. Sungai yang alami, rekreasi alam, ada piknik dan juga tabing. Nah, ini nih, ini salah satu yang dikembangkan oleh masyarakat, bagaimana mereka membuat suatu istilahnya rumah makan, terus juga tempat lesehan makan yang memang lagi diborong gitu, lagi dicari sama masyarakat saat ini gitu kan, apalagi sekarang lagi musimnya para pesepeda gitu kan. Berapa kali saya juga banyak sekali tim-tim atau apa grup-grup pesepeda yang memang bergerombol ya, berbarang-barang lah ramai-ramai ke sana. Dan tujuannya itulah mungkin bisa mengumpul, menikmati suasana alam yang memang masih alami, masih sejuk, bahkan masih minim bangunan-bangunan lah, bangunan masyarakat pun tidak terlalu dekat dengan si sungainya. Jadi masih enak untuk memanjakan mata. Oke. Mungkin kalau dikaitkan terkait masalah kependudukan tadi ya, bagaimana penduduk ini mengoptimalkan sumber daya alam yang ada, tapi tanpa harus menyampingkan terkait permasalahan lingkungan hidup. Ya, ini menjadi tugas pengelolanya dan juga mungkin para wisatawan yang datang gitu kan. Ketika kita memang datang ke sana yang misal untuk piknik, untuk misalnya ngeliwat ya, kalau di Sunda ada ngeliwat, ada makan-makan bareng keluarga, temen, ya harus diperhatikan lagi gitu kan untuk masalah menjaga kebersihan ya, menjaga kebersihan lingkungan. Jangan sampai kita nanti datang ke sana, kita ya buang-buang gitu kan, sudah makan plastik misalnya ciki atau es krim apapun itu kita buang sembarangan. Jangan sampai seperti itu gitu kan, karena ya sayang gitu kan ketika lokasi wisata tapi tidak bersih gitu kan, kumuh, banyak sampah berserakan, itu justru mengurangi nilai keestetikaan dan juga kenyamanan dari para pengunjung. Ya kecuali para pengunjungnya pun sama gitu kan, sudah cuek, sudah acuh terhadap kondisi lingkungan, jadi walaupun banyak sampahnya ya mereka anteng-anteng aja. Nah, itu yang menjadi masalah gitu kan, karena ketika kita sudah terbiasa dengan sampah yang berserakan. Nah, itu yang harus kita mulai ubah mindset kita, bahwasanya sampah yang berserakan itu bukan sesuatu yang baik-baik saja gitu kan. Kalau misalnya kita berpikiran seperti itu dan ini menjadi suatu kebiasaan, ya akan menjadi berbahaya gitu kan, karena kita ketahui ini sungai gitu kan, kalau misalnya kebanyakan kita ya terlalu terbiasa itu kan tadi membuang sampah lah sembarangan, terus ya kita sepele gitu kan terkait permasalahan lingkungan, akan menjadi suatu permasalahan gitu kan di kedepannya. Jangan sampai hal tersebut terjadi dan justru malah berdampak buruk kepada wisata alam yang ada yang dikelola oleh masyarakat. Nah, itu menjadi concern tentunya ya, menjadi concern yang harus dipikirkan oleh pengelola dan juga kesadaran dari wisatawan, oleh para pengunjung, untuk bisa lebih ya menjaga lagi lah gitu kan lingkungannya. Terus juga terkait ini kayak saung-saung makan, terus tempat-tempat makan seperti itu yang mungkin saya ingin coba apa ya, komentari mungkin, bukan komentari, mungkin menjadi analisis saya sendiri gitu kan.
Kalau dilihat itu lokasi dari saung ini dengan sungai yang mungkin sudah apa ya, cukup cukup jauh lah ya, cukup jauh ya, dari sini masih ada jalan setapaknya juga. Mungkin ini menjadi suatu pertimbangan juga sebelumnya ya, sebelum membangun saung-saungan ini, menjadi ada analisis gitu kan dari para pengelolanya untuk membangun kawasan-kawasan yang memang bisa didirikan untuk ya saung makan tadi, rumah makan tadi. Nah, ini juga harus diperhatikan soalnya karena seringkali justru pembangunan misalnya lokasi untuk tadi piknik, makan, ngumpul, ngeriung, lesehan, justru itu tidak sesuai dengan yang seharusnya secara kasat mata, secara awam pun. Kalau misalnya kita sering lihat kayak bentar, coba kita cari rumah makan pinggir sungai, oke. Nah, seperti hal-hal yang di sini gitu kan, ini kalau lokasi-lokasi ini sudah diperhitungkan gitu kan, tadi terkait analisis terhadap dampak lingkungannya bagaimana itu kan ya, bagaimana potensi yang dapat ditemukan, baik itu bahayanya ataupun ya potensi ancamannya gimana gitu kan. Nah, itu harus menjadi suatu pertimbangan oleh pengelola ataupun pengusaha. Lokasi yang harus dibuat itu tentunya pertama harus aman ya. Tadi karena ini di sungai tentunya harus ada perhatian khusus itu kan, barangkali amit-amit ketika sedang nyantai, kalaupun kondisi memang tidak apa ya kondusif, kita ketahui kalau saya sering lihat itu kan, kalau ini hujan lebat ini cukup tinggi gitu kan debit airnya, sungai ini cukup tinggi debit airnya, ya mungkin harus apa ya lebih nanti ke depannya untuk pembangunan itu harus diperhitungkan hal tersebut, jangan sampai hal tersebut terlewatkan. Nah, mungkin bukan hanya di Cas Kampar saja, di destinasi wisata lainnya pun sama gitu kan, karena jangan sampai ini ya wisata yang sedang naik daun ini, sedang bagus-bagusnya lah ya, malah justru amit-amit mungkin nanti ada bencana, terus ada yang kena musibah, kan tidak ingin juga gitu kan. Sebentar ya. Oke, maaf mungkin ini share screen-nya nggak muncul tadi. Nah, sudah muncul. Oke. Jadi kembali lagi kepada tugas yang sudah ditugaskan, yaitu adalah terkait bagaimana edukasi lingkungan dan kependudukan tempat terkait untuk mengembangkan sumber daya alam yang berada di daerah kita, di daerah mahasiswa masing-masing. Nah, dan juga ada analisis mengenai dampak terhadap lingkungannya, ataupun yang sering lebih kita ketahui adalah AMDAL gitu kan ya, atau AMDAL ini singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan kita sebutkan. Nah, kalau berbicara tentang AMDAL ini
harus, kalau kita melihat gitu kan ya, cadas ngampar itu kan harus di sini, maaf ya kok berubah. Nah, cadas ngampar kalau misalnya dikaitkan dengan AMDAL tadi, mungkin harus tadi ya harus ada kesadaran dari pengelola atau pengusaha di sana untuk bisa memberikan suatu rambu-rambu, sign atau tanda apapun itu, memberikan titik-titik atau spot yang memang tidak layak ataupun ya bisa dikatakan mungkin memiliki potensi ancaman bahaya walaupun semuanya juga sama. Tapi di sini dengan pemberian tersebut misalnya nih kayak gini. Kayak si pengurusnya tuh bilang untuk yang digunakan bisa untuk nyantai-nyantai ngumpul gitu kan, radius misalnya dari 1 meter sampai sampai berapa meter ke depan gitu kan, itu mungkin bisa diberikan tanda seperti itu karena ya agar masyarakatnya pun tetap berhati-hati gitu kan, barangkali misalnya gitu kan amit-amit misalnya si pengunjungnya itu masih pada banyak gitu kan, masih pada ngumpul di bawah di sini, sedangkan kondisi di gunung sawahnya kan kita nggak tahu gitu kan bagaimana ini karena berdekatan di bawah kaki gunungnya, barangkali di sana kan mungkin sudah ada mulai hujan atau apa di mana debit air dan juga intensitas air berarti makin tinggi juga kan makin banyak, nah nantinya sering itu kan terjadi kayak misalnya apa tuh ya, kalau bahasa Sundanya tuh ya ada cadas teh kan, kan apa sih namanya teh, hmm, ya itu yang air yang besar itu kan mendadak gitu kan, itu dapat diminimalisir gitu kan dengan adanya tadi penempatan kayak rambu-rambu atau penanda bagi masyarakat atau pengunjung agar ya bermainnya di daerah yang memang ketika misalnya tiba-tiba ada air besar gitu kan datang, masih sempat adanya pengevakuasian ya, jadi ada titiknya harus spot-spot yang nanti membuat mungkin pos pantau gitu kan ya dari pengelola, adanya pos pantau di mana kalau misalnya dikira air debit debit air itu mulai tinggi terus mulai volumenya itu mulai besar gitu kan, lebih baik ya diadakan tadi tadi pengevakuasian. Oleh karena itu si sungainya itu ya alirannya menurut saya mungkin harus ada pembatasannya penggunaannya juga. Tadi bukan selain hanya tadi mungkin ada auran-auran yang mungkin ada turbulensi lah, terus ada air yang dalam gitu kan. Nah itu harus diperhatikan lagi itu kan oleh pengelola agar dapat meminimalisir istilahnya atau menyiapkan mitigasi gitu kan. Mungkin ada pos pantau, terus ada tadi ya ada rambu-rambu, ada tanda ditempatkan wahana mana yang bisa digunakan gitu kan yang masih aman dan juga nyaman tentunya. Ya, mungkin seperti itu lah ya yang dapat saya analisa terkait kondisi studi kasus yang ada wisata di daerah saya jika dikaitkan tentang masalah kependudukan dan juga AMDAL. Menurut saya hal tersebut penting ya kalau kita berbicara tentang keamanan dampak terhadap lingkungan dan juga kepada manusianya. Jangan sampai ketika kita fokus terhadap mencari keuntungan, kita lupa hal kelingkungan, gitu kan? Jangan sampai juga para pengusaha ataupun pengelola ini lupa akan keselamatan. Tentunya keselamatan ini harus menjadi prioritas itu kan, baik itu dari wisatawan, baik itu dari si pengelolanya sendiri. Oleh karena itu tadi mungkin dengan adanya pos pantau, dengan adanya pemberian batas-batas mana saja yang memang bisa masih digunakan untuk rekreasi ya mau nggak silakan ya gunakan, tapi ada batasannya gitu kan. Ada titik-titik yang memang digunakan untuk ya tadi misalnya amit-amit misalnya ada gelombang air air yang turun besar dari gunung, mungkin di gunungnya hujan gitu kan, di sini belum airnya turun banyak besar gitu kan, amit-amit di si pengunjungnya lagi banyak kayak gini kan itu berbahaya gitu kan, bagaimana di sini jalur evakuasinya kemana. Nah itu harus disiapkan oleh para pengelolanya, tadi adanya pos pantau, adanya batas-batasan
untuk penggunaan rekreasi wisata alam ini ada juga jalur evakuasinya. Bagaimana pengelola ini menyiapkan jalur evakuasi dari si wisata ini, jangan sampai ya tadi kan kenyamanan juga keamanan harus diperhitungkan oleh pengelola, dan juga baik itu keamanan dan kenyamanan baik itu bagi lingkungan ataupun manusianya itu sendiri. Oke, mungkin untuk dari saya sendiri terkait analisis pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efektif dan efisien dengan berbasiskan pada edukasi kependudukan dan lingkungan yang berdasar dengan teknologi dan pengetahuan, mungkin gitu dari saya. Untuk saya tarik kesimpulan, harus adanya lagi pengetatan terkait protokol keamanan, ya baik tadi mungkin ada pos pantau, ada juga batas atau sign atau tanda yang memberikan pengertian atau penjelasan kepada para wisatawan agar lebih berhati-hati lagi. Ada spot-spot tertentu yang memang tidak bisa digunakan untuk berenang. Ketiga, adapun tadi ya jalur evakuasi. Dan juga harus ada ini yang penting sih, ada guide-nya. Jadi di setiap titik itu harus ada yang mengawasinya. Di setiap titik wisata ini harus ada mengawasinya, harus ada istilahnya petugas keamanan lah. Ada juga kalau mungkin ya petugas kesehatan gitu kan, barangkali ada yang cedera, barangkali ada yang mungkin tertusuk oleh batu yang tajam gitu kan, ya siapa tahu itu mungkin terkait analisis dampak lingkungan, mengenai dampak lingkungan untuk ya tadi ya permasalahannya itu pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efektif dan efisien lagi. Sekian dari saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan dalam apa yang saya ucapkan, apa yang saya utarakan. Ya, saya juga masih dalam proses dalam memahami dan belajar tentunya. Jikapun ada informasi yang saya keliru, tolong ingatkan saya, bisa mungkin di kolom komentar ataupun ya bagaimanapun lah kontak saya, bisa mungkin email atau bagaimana. Ya, ini tugas untuk mata kuliah PKLH saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam geografi. Lestari Bungkul.